Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi video dari statement yang disampaikan oleh Gus Zaini, di mana beliau itu mempermasalahkan orang-orang yang mengkritik pernyataan daripada Rois Am PBNU, yaitu dalam hal ini Kiai Haji Miftahul Akhyar, di mana beliau di videonya yang beredar itu menyatakan bahwasanya Ubaidillah itu sedang difitnah. Artinya, menurut pendapat beliau, yang saya lihat potongan videonya itu, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Ghuror, ya. Jadi referensi yang dipakai oleh Rois Am kita, Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu kitab Al-Ghuror, di dalam menyandarkan pernyataannya, di mana polemik nasab ini dianggap sebagai fitnah terhadap Ubaidillah, di mana Ubaidillah itu dianggap tokoh fiktif. Kemudian Gus Zaini ini berpendapat menyikapi tentang banyaknya orang yang mengkritik terhadap Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am PBNU, termasuk mungkin saya sendiri di dalamnya. Jadi menurut beliau, ya, siapapun yang berhadapan dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahkan beliau menyatakan bahwasanya walaupun malaikat sekalipun datang gitu loh, itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang pro kepada Kiai Haji Imaduddin, karena ukurannya adalah Kiai Haji Imaduddin. Karena tidak pernah ada ulama itu, kata beliau, mensyaratkan adanya kitab yang dimaksudkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan pendukungnya. Artinya Kiai Haji Imad ini itu kan meminta kitab sezaman, referensi kitab sezaman yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa. Nah, ini semua kita tahu ya, polemiknya di situ pada intinya. Jadi umudun nasabnya Ba'alawi ini tidak diberitakan di dalam literatur kitab-kitab nasab dan sejarah. Kata Gus Zaini, tidak pernah ada ulama itu mensyaratkan adanya kitab yang dimaksudkan oleh Kiai Imad dan para pendukungnya. Teorinya dibuat sendiri. Ya. Kalau yang menilai adalah orang-orang yang pro kepada Kiai Imad, ya pasti semua orang yang kontra dengan Kiai Imad itu akan dianggap salah. Bukankah semua itu juga punya potensi salah dan benar? Termasuk Kiai Imad sendiri pun berpotensi salah dan benar, termasuk Kiai Miftahul Akhyar dan Gus Baha, gitu ya. Karena kata beliau, jangankan sekelas Gus Baha dan Kiai Haji Miftahul Akhyar, Syekh Mahdi Ar-Raja'i saja, tokoh An-Nasabah itu dilawan oleh Kiai Imad. Karena beliau berkata, ada mudzikrin nasabati la yu'tabaru annahu la yasihhu. Ya, tidak disebutkan oleh para ahli nasab itu tidak menyebabkan tidak sahnya nasab seseorang. Kemudian as-suqutu la yu'tabaru fin nasabi, ya. Diamnya para ahli nasab artinya tidak menyebut Ubaidillah itu tidak menandakan bahwasanya catatan nasabnya itu tidak diterima. Aila hujjatil adamihi, itu bukan hujah untuk tidak adanya
Ubaidillah gitu loh. Nah, sekarang begini, Syekh Makhdi Ar-Raja'i ini mengutip atau berpendapat seperti ini berdasarkan apa? Gitu loh. Sementara kalau Ghazali tadi mengatakan tidak pernah ada ulama itu mensyaratkan adanya kitab yang dimaksudkan oleh Kiai Imad, maksudnya kitab zaman, nah itu sangat bohong besar. Kalau tidak mau dikatakan bohong, apa memang tidak tahu? Contoh misalkan, di dalam kitab Al-Muntaqo. Di dalam kitab Al-Muntaqo halaman ke-8, itu yang pernah beberapa video saya sebelumnya saya sebutkan ya. Di situ ada memang gitu loh. Perkataan daripada Syekh Ihab Al-Katbi Al-Hasani, tokoh An-Nasabah yang menulis kitab Al-Muntaqo itu di halaman 8 dia mengatakan, "Wala buddah minat tanwihi anna kutubul ansab la yumkinu an takuna kamilatan." Betul, memang harus diperhatikan bahwasanya seluruh kitab nasab itu tidak akan sempurna adanya. Fal kamalu lillahi wahda, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu loh. Itu betul gitu loh. Tapi lanjutkan kalimatnya. Gitu loh. Lanjutkan kalimatnya di situ bahwasanya wa ala sabilil misal. Seperti contoh misalkan ya, idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin fala yamna'u ayyakuna lahu ikhwatun lam yadhkuruhum an-nasabunah. Kalau seumpamanya saya mengatakan dalam kitab ini bahwasanya ada seorang laki-laki ini memiliki anak 5, itu tidak menutup kemungkinan dia itu masih punya saudara yang lain, walaupun tidak pernah ada ahli nasab itu menyebutkan nama saudara dari anak yang 5 tadi. Tapi, walakin isbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Nah ini, untuk mengisbat tambahan nama dari seorang yang memiliki anak 5 yang disebutkan dalam kitab nasab itu, yahtaju ila bayyinatin, itu butuh bukti. Jadi jangan Anda mengatakan tidak butuh bukti. Jangan sekali-kali mengatakan tidak pernah ada ulama itu mengatakan harus ada kitab sezaman gitu loh. Nah, sekarang kalau misalkan di kitab ini tidak disebutkan, ya toh? Nah, kemudian di kitab yang lain ada nggak? Nah, kalau ada, ya berarti itu yang menjadi hujah sebagai bukti bahwasanya ternyata di kitab ini tidak lengkap gitu loh. Dan bayangkan dari abad keempat sampai abad ke-7 itu tidak ada yang menyebutkan gitu loh. Bayangkan itu dari abad lahirnya Ubaidillah ini kan kurang lebih di abad keempat, ya kan? Sampai abad ke-7 ke-8 tidak ada yang menyebutkan nama Ubaidillah. Gitu loh. Nah, kemudian ketika dimunculkan nama Ubaidillah itu, ya kan? Nah, kembali ke kaidah tadi, walakin isbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Kalau mau menambah nama anak yang sudah diisbat oleh ulama nasabah, dalam hal ini misalkan Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asy-Syajarah Mubarakah yang menyebutkan bahwasanya anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ketika mau menambah ada nama Ubaidillah atau Abdullah, itu harus ada buktinya, gitu loh. Tidak serta-merta, gitu loh. Nah, begitu. Jadi jangan memframing Kang Zaini, gitu loh ya. Gitu loh. Kita ini bukan membela Kiai Imad karena taklid buta, tidak. Tapi kita melihat hujah-hujahnya Kiai Imad. Dan referensi-referensi yang disampaikan oleh Kiai Imad itu kita baca kitabnya satu-satu, ternyata benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Nah, sementara orang-orang yang kontra dengan Kiai Imad itu mendatangkan bukti apa? Misalkan seperti ya catatan daripada Gus Rumel Abbas yang ditanggapi oleh Kiai Imad, bahwasanya Gus Rumel Abbas itu datang ke Gus Baha. Kemudian Gus Baha mengisbat nasabnya Ba'alwi. Yang jadi pertanyaan saya, apa landasannya Gus Baha itu mengisbat Ba'alwi? Sementara Gus Baha itu tidak dikenal sebagai ulama ahli nasab, tapi beliau dikenal sebagai ulama mufassir. Kan begitu. Gitu loh. Saya khawatirnya kasus Gus Baha ini sama dengan kasusnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami.
Di mana Syekh Ibnu Hajar itu dikatakan mengisbat nasab Ba'alwi. Ternyata ketika dilihat di dalam kitabnya As-Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami, dia tidak mengisbat, tapi dia menyebutkan sanad lubsur khirqahnya. Nah, ini masalahnya gitu loh. Nah, sekarang seperti Rois Am kita, Kiai Miftahul Akhyar itu mengatakan bahwasanya Ubaidillah sedang difitnah. Itu atas dasar apa? Itu yang kita pertanyakan. Kita bukan mengkritik beliau itu karena taklid buta kepada Kiai Imad. Tidak, insya Allah tidak. Nah, kira-kira demikian dari saya. Mudah-mudahan bisa difahami dan dimaklumi. Dan mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.